Iya, iya, iya. Cerita diawali dengan seorang bapak yang menyuruh anaknya bersembunyi di dalam lemari. Suasana terdengar sangat mencekam dibarengi hujan deras. Jangan takut, nggak ada apa-apa. Anak itu sangat ketakutan dan hanya bisa mendengar dan melihat sedikit dari dalam lemari. Terlihat ada seseorang yang terus mendekatinya. Film Invalidated pun dimulai. Kemudian terlihat seseorang pria dewasa gagah dan ganteng sedang menghajar seseorang karena kesalahan dalam urusan parkir mobil. Dia adalah Dewa, mahasiswa paling bermasalah dalam kampus ini. Selalu bikin onar dengan lantang. Dewa ini mengatakan kalau semua orang yang ada di kampus ini sudah tahu kalau tempat itu hanya Dewalah yang boleh parkir mobil di situ. Ketika Dewa ingin menghajarnya kembali, tiba-tiba datang seorang wanita pincang dengan kedua tongkatnya. Mahasiswi ini bernama Pelita. Pelita coba membela pria yang dihajar Dewa karena menganggap ini semua adalah masalah sepele dan semuanya bisa diomongin baik-baik. Situasi semakin rumit dengan kedatangan pria lain yang membela Pelita melawan Dewa. Dia bernama Gilvi. Kesibukan lain apa selain cari ribut mulu di kampus? Nggak usah jadi pahlawan lo. Kemudian dipanggillah Dewa oleh seorang dosen kampus. Dewa pun dituntut untuk segera menyelesaikan kuliahnya. Karena selama ini Dewa tidak pernah masuk kelas kuliah dan selalu bikin masalah dan masalah. Nama besar kakeknya lah yang membuat Dewa mendapat perlakuan khusus dalam kampus ini. Tapi Dewa tidak suka jika dikait-kaitkan dengan kakeknya. Sepertinya Dewa sangat membenci kakeknya itu. Bapak maunya saya semester berapa? Kemudian sang dosen melaporkan kepada kakek Dewa tentang perkembangan cucunya ketika di kampus yang sering bikin onar dan sering absen kuliah. Keesokan harinya Pak dosen memberikan sesuatu kepada Dewa bahwa Dewan kampus telah sepakat menunjuk Pelita sebagai guru pembimbing untuk Dewa menyelesaikan kuliahnya. Dewa pun tentu saja cuma senyum-senyum karena tidak mungkin seorang Dewa mau dibimbing oleh seorang wanita difabel seperti Pelita Dari ini. mana Bapak pikir saya mau ngelakuin ini? Selain berprestasi di kampus, Pelita adalah seorang pekerja keras. Pelita juga bekerja sebagai pelayan di kedai bakso. Tapi waktu itu Pelita mendapati sesuatu yang tidak enak di hati untuk seorang pelayan. Pembeli yang rewel dan sengak. Tunggu sebentar ya. Di rumah, Pelita tinggal bersama sang ayah. Ada sesuatu yang membuat hubungan sang ayah dan Pelita ini kurang baik. Tapi mau bagaimanapun, sebenarnya sang ayah sangat peduli dengan Pelita. Sampai di kampus, Pelita ditemani Gilvi menemui Dewa yang sedang berada di kantin. Pertemuan Dewa dan Gilvi seperti biasa, mereka saling tidak suka satu sama lain. Pelita menjelaskan kepada Dewa jika dia hanya ingin membantu Dewa agar cepat lulus kuliahnya. Seketika teman-teman Dewa pun terbahak-bahak mendengar ucapan Pelita itu. Salah satu teman Dewa mengusulkan agar Dewa membuat Pelita ini jatuh cinta kepadanya. Otomatis dengan itu membuat Gilvi menjadi sakit hati karena selama ini Gilvi mencintai Pelita. Dan Gilvi lah satu-satunya orang yang berani melawan Dewa. Gimana kalau lo bikin Pelita jatuh hati sama lo? Rencana Dewa pun dimulai. Dewa mulai mengikuti bimbingan belajar yang diberikan Pelita. Di luar dugaan, setelah mengenal Pelita, Dewa mulai berubah dan menganggap Pelita adalah orang yang baik. Di pagi yang cerah itu ada dua orang konglomerat yang menjemput Pelita. Gilvi pun hanya bisa menyaksikan Pelita berangkat bersama Dewa. Seperti biasa Dewa belajar dengan Pelita dan Pelita selalu buru-buru ketika kuliah sudah selesai. Dewa yang penasaran pun mengikuti Pelita ke tempat kerjanya sebagai pelayan bakso. Sambil mengantarkan Pelita pulang, Dewa juga memberikan tawaran pekerjaan baru untuk Pelita. Keesokan harinya, Dewa membawa Pelita ke studio fotografernya dan bekerja sebagai asisten wardrobe. Pro dan kontra tentu saja ada mengenai keputusan Dewa ini. Teman Dewa juga mengingatkan tentang apa rencana Dewa sebenarnya. Pelita pun nampak senang dengan kerjaan barunya ini. Bisa buat Dewa masuk kelas lagi.
Malam itu Dewa yang ingin pulang melihat Pelita yang sudah tidur pulas. Dewa pun melepas kacamata Pelita. Ya Pelita ini emang cantik lah ya, Sisi Kamila gitu. Dewa pun mengantarkan Pelita pulang. Sesampainya di rumah sudah ada seorang nenek-nenek yang menagih uang kontrakan kepada Pelita. 2 bulan lamanya Pelita dan bapaknya belum membayar kontrakan. Pada akhirnya Dewalah yang membayar uang kontrakan itu sebesar 5 juta. Udah, nggak usah drama gitu ngeliatinnya. Keesokan harinya ketika bekerja, Pelita mendapati masalah karena model yang cerewet dan bawel. Si model ini mencaci maki Pelita dengan sebutan asisten amatir dan lelet, tidak profesional. Dewa pun dengan cepat membela Pelita dan seluruh rekan-rekannya agar si model ini sedikit menghormati orang yang bekerja di studio itu. Setelah itu ketika ingin pulang, Dewa melihat mobil yang selalu mengawasinya kemanapun dia berada. Itu adalah orang-orang suruhan kakeknya untuk menjaga Dewa. Dewa pun menyuruh agar si kakeknya ini berhenti mengawasi dirinya. Sekali lagi gue liat lo kirim orang buat mata-matain gue bakar mobil. Pelita menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dewa menjawab Pelita tidak perlu tahu dan lupakan kejadian kemarin. Dewa juga menanyakan kedekatan Pelita dan Gylfi karena Dewa orangnya to the point dan tidak suka basa-basi. Dewa pada momen itu mengajak Pelita untuk pacaran dan menjauhi Gylfi. Ini adalah teknik yang bisa kalian coba ya teman-teman. Cara menembak to the point dari Gus Dewa 2023. Dan aku mau kamu jadi pacar aku. Dewa dan Pelita santai-santai sambil bercerita satu sama lain. Pelita menanyakan tentang keluarga Dewa. Dewa berubah raut wajahnya karena ternyata anak kecil yang diceritakan di awal film tadi adalah Dewa. Kedua orang tuanya dibunuh pada malam itu. Bapak Dewa adalah anak tunggal dari sang kakek, tapi hubungan sang kakek dan ayahnya tidaklah harmonis. Ayahnya selalu menolak untuk bekerja di perusahaan sang kakek. Setelah orang tuanya meninggal, Dewa tinggal bersama sang kakek. Lambat laun Dewa merasakan apa yang dirasakan ayahnya ketika tinggal bersama kakeknya. Semuanya serba diatur dan Dewa merasa apa yang dipikirkan kakeknya hanyalah uang, kekuasaan, dan bisnis. Bahkan sang kakek membeli kampus di mana Dewa kuliah hanya untuk terus bisa mengawasi Dewa. Terus ngawasin aku. Umur aku 7 tahun waktu itu. Orang tua aku udah meninggal. Keesokan harinya Pelita diminta untuk menghadap bos besar kakeknya Dewa. Setelah bertemu kakeknya Dewa, Pelita mengajak Dewa makan malam. Dewa nampak terkaget dengan ajakan Pelita ini. Pelita sebenarnya menyadari tindakannya ini akan membuat Dewa marah besar. Tapi Pelita tidak punya pilihan lain karena ini adalah perintah bos besar. Benar saja malam itu Dewa dan Pelita sudah ditunggu kakeknya. Ada juga Gylfi dan kedua orang tuanya. Itu adalah tangan kanannya kakeknya Dewa. Kakeknya sebenarnya adalah orang yang sangat menyayangi Dewa. Satu-satunya keluarga yang ia punya. Pelita nampak sangat bersalah dengan keadaan ini. Entah kenapa di sini justru kakeknya malah memuji-muji Gylfi. Dewa pun tertawa mendengar pujian kakeknya itu. Dewa meluap-luap mengutarakan semua emosinya pada pertemuan itu. Dewa, cukup. Dewa segera meninggalkan makan malam itu disusul Pelita mengejar Dewa. Mereka berdua berhenti di tengah jalan yang sepi. Pelita segera berinisiatif meminta maaf kepada Dewa. Tentu saja Dewa sangat marah besar kepada Pelita. Pelita sudah mengatakan kalau dirinya tidak punya pilihan lain, tapi Dewa sudah tertutup hatinya dengan kemarahan yang luar biasa. Kamu udah hianatin kepercayaan aku. Dan gak bisa dibeli dengan uang. Keesokan harinya di tempat kerja Pelita coba untuk berbicara kepada Dewa, tapi Dewa meninggalkan Pelita begitu saja. Akhirnya Dewa dan kakeknya bisa saling mengobrol.
Pagi itu kakeknya berkunjung ke rumah Dewa. Kakeknya merasa bingung. Dia memiliki segalanya yang diimpikan banyak orang, tapi entah kenapa ayah Dewa dan juga Dewa sekarang tidak mau meneruskan perusahaan yang dibangunnya dengan darah dan keringat. Kakeknya ini sangat-sangat berharap kepada Dewa agar suatu saat dirinya ketika meninggal ada orang yang benar-benar dia percaya untuk meneruskan bisnisnya, yaitu Dewa. Pelita mencoba lagi untuk menjelaskan kepada Dewa dan menceritakan semuanya kepada Dewa. Jadi Pelita ini bisa kuliah karena adanya beasiswa. Dan mau tidak mau untuk memperpanjang beasiswa itu, Pelita juga harus menuruti perkataan kakeknya Dewa selaku pemilik kampus. Tapi Pelita sudah tidak peduli lagi dengan beasiswa itu dan dengan tulus meminta maaf kepada Dewa. Pelita ingin yang terbaik untuk Dewa, tapi Dewa masih tidak mau berbicara kepada Pelita. Bukan karena kakek kamu atau siapapun. Saat ingin pulang kuliah, Dewa dihampiri Gylfi dan langsung marah-marah dengan Dewa karena sikapnya kepada Pelita. Gylfi menjelaskan, beasiswa adalah segalanya untuk Pelita. Skin berpindah pada teman-teman Dewa yang berada di kampus. Mereka mengobrol tentang rencana awal Dewa mendekati Pelita. Semata-mata hanya ingin menyakiti Gylfi. Tanpa mereka sadari, Pelita mendengar pembicaraan itu. Pelita sangat sedih mendengar pembicaraan itu, ditambah Gylfi yang datang dan terus menyudutkan agar Pelita menjauhi Dewa. Lo siapa ngatur-ngatur gue? Yang kalian bisa manfaatin, yang kalian bisa mainin. Malam harinya Dewa menemui kakeknya dan berbicara untuk mempertimbangkan permintaan kakeknya itu. Dewa juga ingin agar Pelita mendapat beasiswanya kembali. Satu hal lagi, Dewa ingin agar ia tidak selalu diawasi dan diikuti. Sebenarnya apa yang dilakukan kakek Dewa hanya ingin kejadian seperti masa lalu yang menimpa keluarga Dewa tidak terulang kembali. Di lain tempat, pikiran Pelita sangat kacau dan campur aduk. Ditambah bapaknya yang terus-menerus madesu menyesali kematian istrinya atau ibu Pelita. Tanpa berkata apapun, sang bapak bergegas meninggalkan rumah dan pergi ke warung kopi. Ada dua orang bertampang seram yang menyuruh agar ayah Pelita menyelesaikan tugasnya dan memberikan sebuah pistol yang dibungkus koran. Ayah Pelita tidak mau melakukan apa yang disuruh dua orang itu. Dia mengatakan dulu dia hanyalah dijebak dan sekarang dia tidak mungkin mau melakukan hal itu kembali. Dulu gua nggak mau ngelakuin. Dua orang yang ditolak keinginannya itu segera bergerak cepat mendatangi rumah Pelita dan menculiknya. Dewa juga merasa cemas karena Pelita tidak masuk kerja dan tidak bisa dia hubungi. Ayah Pelita yang tiba di rumah tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain harus menuruti keinginan dua orang itu untuk menyelesaikan tugasnya. Datang hari ini. Dewa yang sampai di rumah dikagetkan dengan pistol yang ditodongkan kepadanya. Dewa masih ingat siapa orang ini. Jadi dulu bapaknya Pelita ini adalah komplotan yang membunuh ayah ibu Dewa. Tapi masih ingat kan kalau ayahnya Pelita ini dijebak, entah dijebak oleh siapa. Ayah Pelita ini sebenarnya orang yang baik. Terbukti dia melindungi Dewa. Dan Dewa pun masih hidup sampai sekarang. Ayah Pelita mengira waktu itu adalah perampokan biasa. Ternyata waktu itu memanglah settingan seseorang untuk membantai seluruh keluarga Dewa, termasuk Dewa sendiri yang harusnya mati dalam operasi tersebut. Dan hari ini Asrul, ayah Pelita kembali terjebak dan tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan Pelita kecuali menghabisi Dewa. Suara tembakan pun terdengar oleh sang pembantu di rumah Dewa. Saya diberitahu kalau itu perampokan biasa. Keesokan harinya, berita Dewa meninggal pun sudah tersebar kemana-mana. Sang kakek harus kembali kehilangan satu-satunya cucunya itu. Semua bersedih atas kematian Dewa, termasuk Gylfi sendiri. Usai kejadian itu, Asrul berhasil menyelesaikan tugasnya dan menjemput Pelita serta mengembalikan pistol itu. Pelita, Dewa dan teman-temannya merasakan wisuda dengan penuh rasa semangat dan bahagia. Sang kakek merasa sangat senang akhirnya Dewa bisa lulus kuliah.
Loh, gimana sih ini Dewa kan mati, kok bisa lulus kuliah? Ternyata itu adalah settingan yang dilakukan oleh Dewa dan kakeknya. Pada malam itu, Asrul tidak mampu untuk membunuh Dewa karena dasarnya dia memang orang baik. Dan ternyata dalang dari semua itu adalah ayah Gylfi yang melakukan segala cara agar bisa mendapat kepercayaan dan mewarisi perusahaan kakek Dewa. Dengan menyingkirkan seluruh keluarga Dewa, polisi pun segera menangkap orang itu. Begitupun juga dengan ayah balita dan dua orang tadi. Oke, itu tadi alur film Invalidate. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Thanks berat yang sudah nonton. Padahal sebenarnya bisa dibicarain.